Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih ingin melanjutkan pertanyaan saya kemarin. Mungkin sudah ada yang lupa, jadi kebetulan saya mau mengingatkan kembali. Kita itu mempunyai pikiran, perasaan, dan batin. Namun seringkali kita justru dikuasai oleh pikiran kita. Kadang-kadang kita dikuasai oleh perasaan kita, menjadi emosional. Dan karena itu kita tidak bahagia. Tragedi terjadi. Pertanyaannya, kapan kita akan mulai melatih diri supaya bisa menata pikiran, mengatur pikiran, perasaan, dan hati kita, menata badan kita, bersahabat dengan diri kita? Apakah menunggu sudah lanjut usia? Ketika kita sudah lemah dalam segala hal, tentu lebih sulit. Maka mari sesegera mungkin, sedini mungkin, kita memperhatikan hidup rohani kita, hidup batin kita. Ingat, kita itu adalah spiritual being yang mempunyai human experience. Bukan sebaliknya. Kita adalah manusia yang mempunyai pengalaman rohani. Bukan, terbalik. Tapi kalau kita ini adalah spiritual being, manusia rohani, kenapa kita kurang memperhatikan hidup rohani? Maka perlu sesegera mungkin supaya kita mengerti jati diri kita. Tidak sulit, tidak sulit. Karena kenapa saya mengatakan tidak sulit? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu yang mengajarkan segala kebenaran. Maka yang utama adalah terbuka, membuka hati, mendengarkan bimbingan Roh Kudus. Pasti kita menemukan jalan karena Roh Kudus membimbing kita kepada segala kebenaran. Dan juga tidak sulit karena sarananya gampang, tandanya juga jelas, yaitu kita makin hidup dalam kasih kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam semesta. Pasti, kalau kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, pasti hidup kita makin penuh dengan cinta kasih. Karena jalan hidup rohani adalah jalan cinta. Jelas sekali dan mudah sekali. Tandanya jelas juga. Kalau kita makin pintar, tetapi kemudian kurang cinta kasih, Roh Kudus tidak didengarkan. Kita tidak masuk ke dalam diri kita. Sarananya juga jelas, semuanya sudah ada. Yaitu pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, hati kita sendiri. Laboratoriumnya juga jelas. Diri kita sendiri ini laboratoriumnya. Maka kita harus sering-sering mengamati, sering-sering menyaksikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Baik dalam badan kita, apa yang terjadi gerakan-gerakan badan kita. Dan kita coba menurutinya. Hati kita tahu, kalau lelah istirahat. Kalau terlalu banyak pikiran itu ditaruh dulu. Diamati saja. Jadi saksi saja. Detachment. Tidak melekat. Karena pikiran itu toh berganti-ganti. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian kita menyadari siapa diri kita sebenarnya. Yaitu kesadaran yang merupakan spiritual being kita itu. Yang mempunyai human experience. Maka jangan terbalik. Kalau terbalik kemudian kita merasa asing. Ada yang kurang dalam diri kita. Seperti yang diungkapkan oleh Santo Agustinus. Hatiku selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam dikau. Karena kita tidak mengenali diri sendiri. Padahal semuanya sudah ada. Laboratoriumnya lengkap, jelas. Waktu ada di tangan kita, konsentrasi kita bisa melatihnya, latihannya bisa,
Jalannya jelas, tujuannya juga jelas. Tujuannya adalah mengenali diri yang sebenarnya, yaitu spiritual being, yang memang tentunya hanya akan merasa penuh utuh oleh hal-hal spiritual. Tidak berarti bahwa hal-hal yang duniawi tidak penting dan memenuhi kebutuhan kita, tidak. Tapi itu kebutuhan dasar. Dalam bahasa Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Sama, kalau kita mengenali diri kita sebagai spiritual being yang mempunyai human experience, maka kemudian ketika kita sungguh-sungguh menggeluti, mengenali, terampil dalam hidup rohani, spiritual exercise, maka kebutuhan-kebutuhan dasar duniawi, makan, minum, pengakuan, rasa hormat, kebutuhan dicintai dengan sendirinya akan terpenuhi. Dan kita bisa lebih tenang, lebih bisa rileks, lebih bisa bersyukur, dan lebih bisa mencintai. Itu tanda utamanya. Semakin kita masuk dalam hidup rohani, semakin mampu kita mencintai. Karena Roh Kudus sendiri yang mengajar dan memimpin. Ujung-ujungnya adalah hidup yang penuh kasih. Terutama merasakan kasih Allah melalui Yesus yang tanpa batas kasihnya. Bahkan nyawanya juga diberikan karena kasih. Dan kalau kita bisa mengasihi, kita bisa menjadi ilahi seperti Tuhan sendiri. Karena memang kita adalah spiritual being. Kita itu piece of God, bagian dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menciptakan, Tuhan menghembuskan nafasnya, sehingga kita hidup atas dasar roh Tuhan itu. Dan karena itu kita diciptakan secitra, segambar dengan Tuhan yang adalah kasih. Maka jalan hidup rohani adalah jalan kasih. Tanda kita bertumbuh dalam hidup rohani adalah makin mengasihi. Dan salah satu cara latihan mengasihi adalah kita latihan mengampuni. Karena konkretnya mencintai adalah terampil dan murah hati dalam mengampuni. Jelas sekali. Hanya memang seringkali kita keliru. Kita menganggap diri kita itu human being yang mempunyai spiritual experience. Kebalik, kita adalah spiritual being yang mempunyai human experience. Sehingga kita tidak mencarinya di luar sana, tetapi di dalam diri. Dan percaya diri. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada segala kebenaran. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan. Dan pasti benar. Lalu Romo, nanti kalau saya mengikuti Roh Kudus lalu jadi sembarangan, malah menolak Tuhan Yesus bagaimana? Enggak mungkin. Bimbingan Roh Kudus justru mengarahkan kita untuk makin mencintai. Makin mencintai Tuhan Yesus, makin mencintai Allah Bapa, makin mencintai sesama, makin mencintai alam semesta. Tidak pernah salah. Roh Kudus tidak pernah salah. Karena dialah yang akan membimbing kita kepada segala kebenaran. Maka harus percaya diri. Percaya pada bimbingan Roh Kudus itu. Tetapi jalannya harus jalan cinta. Jalan ke dalam, pengenalan diri. Bahwa kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Allah tanpa batas. Sehingga kita mempunyai kekuatan untuk membalas kasih-Nya dan mencintai sesama kita, juga mencintai alam semesta. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.